Halo Diazens, balik lagi sama aku Heavy di Dia Misteri. Di episode kali ini, aku akan membahas sesosok yang sangat legendaris yang berasal dari tanah Jawa. Sosok ini sangat identik sama lautan dan warna hijau. Kalian udah tahu siapa yang akan aku bahas? Yap, benar banget, sosok Nyi Roro Kidul. Tapi ada juga yang memanggil sosok ini dengan sebutan Kanjeng Ratu Kidul. Kira-kira apa sih perbedaan kedua sebutan ini dan bagaimana sih legenda dari sosok Nyi Roro Kidul? Shh, ini dongeng sebelum tidur buat kamu. Kanjeng Ratu Kidul. Sosoknya dipercaya sebagai penjaga sekaligus penguasa laut di pantai selatan Jawa atau Samudra Hindia. Nggak hanya di Pulau Jawa, sosok Kanjeng Ratu Kidul ini juga dikenal oleh masyarakat Pulau Bali. Kenapa? Karena dari pantai daerah Banyuwangi sampai mendekati Bali itu dipercaya sebagai gerbang belakang dari kerajaannya Kanjeng Ratu Kidul. Berarti kerajaan ini gede banget Diazens, bayangin dari Pulau Jawa dan gerbang belakangnya itu tuh yang daerah Banyuwangi dan mendekati Pulau Bali. Ada yang percaya bahwa Kanjeng Ratu Kidul juga disebut sebagai Nimas Ratu Angin-Angin atau penguasa makhluk halus yang ada di seluruh Pulau Jawa. Nggak cuma itu, ada juga yang percaya bahwa sosok Kanjeng Ratu Kidul ini adalah Ratu Bilqis yang nggak lain adalah istri dari Nabi Sulaiman. Yang setelah Nabi Sulaiman wafat, si Ratu Bilqis ini akhirnya mengasihkan diri ke negeri orang sambil bertapa demi meningkatkan kemampuan ilmu yang dia miliki. Tapi ada juga yang percaya bahwa sosok Kanjeng Ratu Kidul ini sebenarnya adalah Dewi Nawang Wulan, yang menurut cerita rakyat selendangnya dicuri oleh Jakatarub. Diazens mungkin pernah dengar tentang cerita ini. Nah, ada juga yang percaya bahwa sosok Kanjeng Ratu Kidul ini adalah Dewi Nawang Wulan di legenda tersebut. Nah, dari legenda Jakatarub kan kita tahu nih bahwa ada sosok bidadari yang turun ke bumi, lantas selendangnya dicuri sama Jakatarub. Nah, bidadari yang selendangnya dicuri kan alhasil nggak bisa kembali ke kayangan. Mau nggak mau dia akhirnya menikah dengan Jakatarub dan menetap di bumi. Tapi lambat laun selendangnya kan ketemu nih. Nah, jadi si bidadari ini ingin kembali ke kayangan, ke rumahnya. Tapi ternyata pas sudah bisa kembali, dia tidak diterima oleh keluarganya di kayangan karena sudah dianggap tidak suci lagi. Karena sudah menikah dengan orang di bumi, udah menikah dengan manusia gitu. Nah, karena sedih dan kecewa karena nggak bisa pulang ke kayangan, Dewi Nawang Wulan ini pun menenggelamkan diri di Laut Selatan dan akhirnya dipercayalah dari sana dia berubah menjadi penguasa dari pantai selatan Jawa. Enggak cuma sampai di sana, sosok Kanjeng Ratu Kidul juga dipercaya nih oleh sebagian masyarakat sebagai Dewi Sri atau Dewi Padi yang diciptakan oleh Dewa Kaping Telu. Ia juga dipercaya menguasai Samudra Hindia dengan kerajaan yang super duper megah dan gede banget. Gimana nggak gede Diazens? Bayangin aja ya, gerbang depannya ada di pantai Parangtritis. Sedangkan gerbang belakangnya ada di Banyuwangi, Jawa Timur yang dekat dengan Bali. Sepulau Jawa kerajaannya gimana nggak megah ya kan? Dalam tradisi Jawa, sosok Kanjeng Ratu Kidul juga dipercaya adalah pasangan spiritual dari Raja-Raja Mataram sampai keturunannya yang ada di Kesultanan Yogyakarta dan juga Kesunanan Surakarta. Nyi Roro Kidul. Kalau tadi kita sudah ngebahas tentang sosok Kanjeng Ratu Kidul, sekarang kita akan membahas tentang sosok Nyi Roro Kidul. Yap, mungkin banyak dari kalian yang nonton Diazens yang belum tahu bahwa ini adalah dua sosok yang berbeda. Kalau Nyi Roro Kidul ini, beliau ini dipercayai sebagai bawahan paling setia dari Kanjeng Ratu Kidul. Dalam cerita rakyat Sunda, sosok Nyi Roro Kidul ini sebenarnya adalah putri kesayangan dari Prabu Siliwangi yang awalnya bernama Putri Larakadita. Putri Larakadita ini dikenal memiliki pribadi yang sangat baik. Nggak cuma itu, dia juga punya paras yang sangat cantik. Jadi nggak heran nih sang ayah Prabu Siliwangi itu sayang banget sama Putri Larakadita. Nggak cuma ayahnya, rakyatnya juga sayang banget sama Putri Larakadita. Tapi hal ini menyebabkan selir-selir dari Prabu Siliwangi ini iri sama sosok Putri Larakadita. Para selir sampai mengirim sihir yang berupa penyakit kulit yang sangat parah kepada Putri Larakadita yang sampai-sampai nggak ada obatnya.
Tapi untungnya Putri Larakadita ini mendapat sebuah petunjuk yang menyebutkan bahwa ada nih sebenarnya obat bagi penyakit kulit sang putri, yaitu dengan menerjunkan diri ke lautan dengan ombak yang sangat besar. Nanti konon penyakit kulitnya akan sembuh. Akhirnya Putri Larakadita mengikuti petunjuk yang dia dapat. Dia melompat ke lautan yang ombaknya ganas banget dan akhirnya sembuh tuh penyakit kulit yang dia derita. Kulitnya kembali mulus dan wajahnya pun kembali cantik. Tapi semua itu harus dia bayar dengan dia nggak bisa lagi balik ke kerajaan. Melainkan harus menetap di Laut Selatan Pulau Jawa dan menjadi pemimpin dari lelembut atau makhluk halus yang berada di sana. Inilah perbedaan yang sangat mendasar dari sosok Kanjeng Ratu Kidul dan sosok Nyi Roro Kidul. Jadi kalau Kanjeng Ratu Kidul ini adalah keturunan dewa, sedangkan Nyi Roro Kidul dipercaya awalnya dulu manusia sebelum menjadi sosok Nyi Roro Kidul. Kalau bicara tentang legenda awal munculnya sosok Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul ini sebenarnya nggak ada yang tahu kapan mulainya. Tapi sejarah menyebutkan bahwa sosok Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul ini sudah dikenal sejak dinasti kerajaan Mataram Islam, yaitu yang udah Hevi sebutkan tadi, mulai dari Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Nyi Roro Kidul dikenal sebagai penguasa lelembut di selatan pantai Jawa, sedangkan Kanjeng Ratu Kidulnya sebagai penguasa di selatan pantai Jawa. Sementara itu untuk perbedaan wujudnya, jadi pada tahun 1998 ada seorang spiritualis yang mengaku pernah bertemu dengan kedua sosok ini, yaitu Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul di Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Menurut beliau, kedua sosok ini tuh berbeda ternyata. Kalau Nyi Roro Kidul, beliau itu mempunyai kulit yang kecoklatan, sedangkan kalau Kanjeng Ratu Kidul kulitnya itu putih langsat. Nah auranya pun ternyata ada perbedaan ini dia Zens. Kalau aura yang dilihat dari sosok Kanjeng Ratu Kidul itu putih bersinar gemerlapan bak berlian gitu mengelilingi tubuh beliau. Sedangkan kalau sosok Nyi Roro Kidul auranya itu seperti putih susu gitu, putih lampu neon yang mengelilingi tubuhnya gitu bedanya. Kanjeng Ratu Kidul juga dipercaya akan mengambil dan mencuri orang-orang yang berpakaian warna hijau saat ada di pantai selatan Jawa. Nantinya orang-orang ini akan dipekerjakan di kerajaan bawah laut beliau. Karena juga Kanjeng Ratu Kidul ini konon suka banget sama warna hijau. Tapi secara logika kenapa sih orang-orang yang tenggelam terus pakai baju hijau ini susah banget untuk diketemui? Ini sih karena warna laut yang hijau ini ya mirip dengan warna baju yang hijau. Jadi cenderung susah untuk ditemukan jika ada korban tenggelam. Ada juga yang menyebutkan ternyata terjadi sebuah kedekatan emosional antara Nyi Roro Kidul dengan Sunan Kalijaga. Sedangkan Kanjeng Ratu Kidulnya, beliau ini juga dipercaya punya kedekatan emosional dengan Panembahan Senopati Ing Alaga Sayidin Panatagama atau yang bernama asli Danang Sulawijaya. Bahkan kisah dari Kanjeng Ratu Kidul dan Senopati ini digambarkan romantis banget. Jadi konon pada suatu hari Senopati ini sedang berdoa dengan khusyuk di pinggir pantai selatan. Kemudian ketampanan dari Senopati ini akhirnya memikat hati Kanjeng Ratu Kidul. Akhirnya Kanjeng Ratu Kidul jatuh hati dan meminta Senopati untuk menikahi dirinya. Si Kanjeng Ratu Kidul juga bersedia membantu Senopati mendirikan kerajaan dan melindungi cucu-cucunya sampai nanti kelak. Nah dengan adanya kesepakatan tadi antara Kanjeng Ratu Kidul dan juga Senopati, dipercaya sampai saat ini Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta masih memiliki kedekatan emosional dengan sosok Kanjeng Ratu Kidul. Kalau menurut Hari Kurniawan atau yang kita kenal dengan Om Hao, jadi ada 4 sosok utama dari kerajaan di pantai selatan ini. Yang pertama itu adalah Gusti Kanjeng Ratu Hajah Kencono Sari atau yang kita kenal dengan Kanjeng Ibu Ratu Kidul yang merupakan adalah penguasa dari pantai selatan. Lantas Ibu Ratu Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul ini punya pepatih luar atau dalam sistem pemerintahan kita disebutnya Menteri Luar Negeri nih yang adalah Nyi Roro Kidul. Jadi sosok Nyi Roro Kidul inilah yang dikenal masyarakat kita manusia karena beliau ini yang lebih sering keluar dibandingin yang lain. Sosok yang ketiga adalah Nyi Riro Kidul. Jadi kalau sosok Nyi Riro Kidul ini adalah
biasa disebut Menteri Dalam Negerinya ya dari kerajaan, atau disebut juga Pepatih Dalam dari Kanjeng Ratu Kidul. Nah, sedangkan sosok yang terakhir adalah Embok Kidul atau Embok Emban Kidul. Beliau ini adalah pelayan paling setia dari Kanjeng Ratu Kidul yang selalu menemani kemanapun Kanjeng Ratu pergi sambil membawa bokor emas. Nah, itu tadi perbedaan dari sosok Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul. Kira-kira nih dari semua yang udah aku paparkan tadi, mana teori yang paling Dia Zens percaya? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kasih thumbs up-nya. Kalau bagi yang belum subscribe, bisa banget nih di subscribe channel Diadona. Dan kalian juga bisa banget share video ini ke teman-teman kalian. Kalian juga bisa kasih ide mau bahas apa nih untuk di episode Dia Misteri selanjutnya. Bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Heavy pamit undur diri. Bye-bye.